sore. Sore ini TW menuju Harapan Indah. Rafli, sebut Rafli, rutinitas sehari-hari setiap hari Jumat nunggu si bocil. Les bahasa Inggris. Entah apa yang gue rasain saat ini, tapi cuma gue yang tahu saat ini apa yang gue sedih enggak, kalau enggak, terlalu kepikiran enggak juga, sedikit kepikiran, cuman ya mau diapain lagi, kalau toh emang gue belum jadi pilihannya, ya itu harus dimaklumi. Tapi gue yakin sampai saat ini dia masih cinta dan sayang sama gue. Sampai saat ini gue masih menjadi tempat ternyaman bagi dia. Di diri gue ini tempat ternyaman. Gue yakin bang. Kenapa? Karena gue tahu isi hatinya, pikirannya maupun rasa sayangnya, merindunya, keinginannya dia tuh hanya untuk siapa ya? Hanya untuk gue. Sebenarnya kalaupun dia mengelak, itu cuman hanya kiasan di dalam dirinya yang tidak mau mengakui bahwa gue ini tempat ternyaman bagi dia. Dan dalam lubuknya hati dia pun dia tahu kalau gue ini tempat nyaman untuk dia. Seenggaknya udah menjadi tempat nyaman aja tuh udah suatu keberhasilan, dan istilahnya ya jarang orang bisa melakukan itu. Kita nggak butuh pengakuan, tapi kita butuh diakui. Kenapa? Ya diakui untuk mencintai. Kata orang, mendingan dicintai daripada mencintai. Bullshit. Di dunia ini nggak ada kayak gitu. Adanya imbal balik. Cintai dan mencintai sama-sama saling membutuhkan. Karena sambil saling imbal balik, bukan balik imbal. Sore ini udah mau hujan gede kayaknya. Sore ini suatu suasana yang mendukung untuk bagaimana rasa hati gue. Semua yang ada di diri gue itu seminggu belakangan ini udah terwakili oleh cuaca di Indonesia saat ini. Begitu banyaknya, begitu derasnya. Bahkan tak jarang air hujan turun. Ya turun untuk melakukan pembalasan atau kiasan pembalasan untuk
pembalasan apa ya, pembalasan untuk ya itu, biar hidupnya baik-baik aja. Sebenarnya tuh nggak ada yang baik-baik aja, cuman hanya sedikit tidak baik-baik. Mendung, sore ini mendung. Ini masih di jalan Ajiten, karena hari ini ganjil genap dan gue pakai mobil genap, pakai mobil inces, jadi gue jalan lewat yang enggak ada ganjil genapnya. Udah 4:30, tapi udah kayak jam 6, mendung. Gue bisa baca sikap, perilaku, maupun mental seseorang. Gak perlu lama-lama, dalam waktu semenit 5 menit tatapan muka pun udah tahu apa yang dialami dan dia lakukan, apa yang dia coba untuk lakukan, apa yang coba dia untuk menghindari. Berdoa itu baik, berdoa itu baik buat diri kita, karena apa yang disampaikan doa pada Allah, pada Tuhan, itu bakalan disampaikan kepada alam ini, serta isi-isinya, makhluk-makhluknya dan semuanya. Guys, pelajaran hidup yang bakal dipelajari itu adalah saling menghargai, saling menjaga perasaan, dan saling tidak menyakiti. Itulah yang dibutuhkan, sama saling membutuhkan, itu yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini. Bohong banget, nggak ada yang butuh, saling butuh. Kita sakit pun, sehat pun, seneng sedih pun pasti bakal butuh orang lain, nggak mungkin sendiri-sendiri guys. Tapi ada kalanya rasanya itu ada enaknya, itu kita butuh healing untuk diri sendiri, untuk menyendiri, bukan untuk menyendiri gimana ya, ada saatnya healing untuk ngapain kan ya, main game, tiduran, bisa juga sholat, beribadah, ngobrol, bisa juga sama temen, curhat. Itu kita butuh, gak ada yang gak butuh di dunia ini. Ngaco banget sih kalau misalnya gak butuh. Ini bentar lagi bakalan lewat rumah mantan bos Ngkong. Ngkong ini yang dulu pernah jadi bos gue di sebuah perusahaan di Ramangun. Beliau baik banget, sampai tidak bisa melupakan kebaikannya walaupun sebentar. Tapi gue nggak tahu ini rumahnya kayaknya udah mau dijual, apa Ngkongnya masih hidup atau enggak ya, gue nggak tahu. Pengen mampir, cuman ya mau gimana lagi, ada rasa sungkan juga, nggak enak. Banyak sih rumah-rumah di sini tuh yang telantar, yang nggak dipakai oleh orang lain, apa oleh yang punya itu. Gelap banget guys sore ini.
sore yang gelap. Maafnya dikantongin. Gelap guys. Kita udah di Rawangun ini, udah di pertengahan Rawangun. Kita belok kanan. Kita belok si gope. Walaupun gope tapi berarti. Siap. Sore hari yang mendung. Nah jelas ini rolet. Aduh, mau lurus apa mau belok gak jelas ini orang. Mendung guys. Kita di samping kayu putih, tempat orang dagang-dagang tanaman. Selama hidup ini di dunia sampai detik ini, umur ini, apa yang udah bisa lo lakuin buat semuanya, untuk setiap orang, untuk sesama, dan lo bahkan gak menyadari sekecil apapun perbuatan baik lo pasti bakalan dibalas oleh yang Allah, oleh yang punya, oleh Tuhan, oleh yang Maha Kuasa. Lo nggak perlu kaya, lo nggak perlu punya apa-apa, lo hanya perlu punya perbuatan lo yang sekecil apapun itu bisa lo lakuin, tapi lo bisa membuat orang itu senang ataupun rasanya gembira. Orang-orang yang lagi sedih bikin ketawa, itu juga untuk suatu bentuk perbuatan yang bagus, yang baik. Pernah nggak kejadian kayak gua? Dulu sering banget kejadian benar-benar dialamin. Semua punya duit 20.000 dan besoknya itu harus ongkos ke tempat kerjaan. Sama chicken masih ada. Berarti Juna masih ada dong. Berarti Juna masih ada. Sekecil apapun yang lo lakukan, yang lo lakukan untuk membahagiakan, untuk menolong orang lain, itu sangat berharga. Yaitu tadi yang kembali ke cerita, gue punya duit cuma 20.000 di kantong ataupun di dompet, tapi itu tinggal 20.000 nya, dan esoknya gue harus wawancara kerja di bank yang ada lambang berliannya, titik-titik X berlian itu yang depannya hurufnya P, belakangnya A. Itu gua ngisi bensin
cuman 10.000 dan sisa di itu tinggal 20. Itu kejadiannya masih ingat di daerah Haji Ten, pemilihan Haji Ten. Dan itu gua nggak tanpa pikir panjang, di depan itu ada kayak kakek pakai topi petani, nunduk, begitu bawa gerobak. Dia bilang pas gua berhenti, "Nak, bisa tolong nggak?" "Ya Pak." "Ya Bah, kenapa?" "Saya belum makan 3 hari, bisa minta tolong nggak? Saya mau beli lauk, beli nasi." "Oh boleh Pak, saya cuma punya duit 20.000 nih, nanti yang 10.000 buat Bapak, 10.000 lagi buat saya ya, buat ongkos, jadi buat kedepannya enak, jadi biar sama-sama ada pegangan ya Pak." Ya, ya udah pada akhirnya kasih. Dan besoknya pun dibalas sama Allah itu dengan ringan. Tangan Allah itu membalas rezeki. Dan gua hanya lulusan SMA waktu itu, D1 lah, D1 perhotelan, kerja di bank, sebuah bank. Menurut gua ya terlalu besar sih, enggak ya, besar lah istilahnya. Cuman menurut gue sih itu suatu hal yang mukjizat banget sih, anugerah dari Allah yang benar-benar sangat nyata. 10.000 kasih ke orang, digantinya berkali-kali lipat, beribu-ribu lipat itu selama 3 tahun gue kerja di Bank Permata. Subhanallah banget. Dengan gaji gue itu 3,5 juta, terus tiap harinya dikasih duit sama Om Wali. Om Wali itu orang PT Morita Cokro Gerindo. Pada zaman itu dia megang ekspor-impornya PT Morita Cokro. Tiap hari dan tiap minggu pun gue dikasih duit 50.000 buat kuliah gue dulu di S1 Teknik Informatika. Dan gue sangat beruntung banget. Saya bukan beruntung sih ya, balasan bukti baik dari gue sih. Ya begitulah, kalau orang yang baik pasti bakalan berkali-kali lipat, bakal beribu-ribu kali lipat, beratus kali lipat dibalas oleh Allah. Gue sering mengalaminya dan sering melakukannya, karena ya itu kita lewatin Pulau Gadung. Ini Pulau Gadung, Mina Pulau Gadung yang udah sepi dengan aktivitas, tapi nggak terlalu sepi juga sih. Sering banget. Pernah ngalamin lagi nggak? Sering. Hari itu benar-benar hawanya ceria banget. Pulang pergi bantuin orang itu motor yang mogok. Dan besoknya, entah besoknya pokoknya lupa ya, entah nantinya itu dibantu sama Allah juga, dikasih rezeki 2 kali lipat dari itu. Dikasih duit sama ya entah buah haji, ya entah mau bos. Itu benar-benar nyata, mudah banget. Berbuat baik bakalan dibalas dengan instan sama Allah, sama Tuhan. Karena ya begitulah seharusnya, nggak bisa dipungkiri. Kalau kita buat baik, hasilnya bakalan lebih baik, jauh bakalan lebih baik. Kalau kita berbuat buruk, hasilnya buruk,
bahkan jauh lebih buruk daripada yang kita perbuat. Allah itu emang adil, Tuhan itu adil. Sampai detik ini paham kalau hidup di dunia itu bukan untuk harta sih. Ada untuk harta, cuman jangan terlalu berharta. Ya, ada sih sekitar 20% 30% ada butuh harta lah, nggak memungkiri lah. Sisanya itu buat kebaikan sama buat amal pahala. Harta nggak dibawa mati, kagak dibawa mati. Emang bisa dibawa mati? Nggak bisa. Bisa buat nyogok? Nggak bisa. Amalan bro. Seorang pendosa pun, seorang penikmat dosa, maksiat, suka berdosa, suka berjudi, mabuk. Tapi kalau Allah bilang dia matinya secara khotimah, secara bagus, secara Islamiyah, ya secara Islamiyah bakalan hasil surga. Biarpun kalau orang rajin ibadah, terus rajin pahalanya, sumbangannya banyak, ibaratkan di mana-mana ada nama dia gitu loh. Kalau emang hasil yang menurut Allah dia mati bakalan nggak husnul khotimah, ya nggak husnul khotimah, neraka ya neraka. Jadi patokannya selama ini tuh jangan bertumpu sama harta atau benda yang kita miliki. Pernah nggak merasa capek dalam hidup? Enggak, bukan capek sih beratnya ya. Cuma mikir doang, mikir kenapa hidup ini begini loh ya. Tapi jangan banyak mikir, jalanin. Masih banyak di bawah kita yang masih hidupnya nggak seberuntung kita, meskipun kita makan tempe, cuma makan tahu sama nasinya sebakul. Pernah nggak? Gue sering dulu, sampai sekarang pun gue masih bisa sering. Karena emang kenapa? Karena hidup ini tuh jangan dibawa susah. Hidup tuh udah simple, udah gampang, jangan dibikin ribet. Simple. Sayang kita tulus, bikin orang nyaman, kita disakitin, ditinggalin, simple, tinggalin lagi aja. Nggak usah kenapa-napa, nggak usah begini gitu, nggak usah. Simple. Tinggalin dan coba lupakan. Kalaupun tidak bisa lupakan, sebut nama dia tiap kali saat lo makan, minum, sholat, ya sebut aja dalam doa lo. Jangan Bekasi, Raya Bekasi macet banget hari Jumat ini bro, luar biasa. Jam berapa sampai saya? Jam segini masih di sini. Ya, selamat sore dan sudah kita akhiri aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.